Setelah beberapa bulan melandai, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir. Pada Selasa 11 April, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 944 kasus dengan angka kematian sebanyak 14 jiwa. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan yang signifikan dalam sepekan terakhir. Dari data covid19.go.id, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif pada 6 April sebanyak 591. Dengan tingkat kesembuhan 420 orang dan 5 orang meninggal, kasus aktif meningkat 166 menjadi 6.111 kasus. Pada 7 April, kasus terkonfirmasi positif naik sebanyak 619 kasus. Dengan tingkat kesembuhan 368 orang dan 2 orang meninggal, kasus aktif meningkat 249 menjadi 6.360 kasus. Kasus terkonfirmasi positif turun menjadi 420 pada 8 April. Dengan tingkat kesembuhan 357 orang dan 4 orang meninggal, kasus aktif meningkat 59 menjadi 6.419 kasus. Kasus terkonfirmasi positif kembali naik cukup signifikan pada 9 April, yaitu sebanyak 565 kasus. Kasus aktif juga meningkat menjadi 6.686 kasus karena tingkat kesembuhan yang menurun, yaitu 296 orang dan 2 orang meninggal. Sementara pada 10 April, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 494 kasus. Namun kasus aktif menurun sebanyak 87 menjadi 6.599 kasus karena tingkat kesembuhan yang tinggi, yaitu 576 orang dan 5 orang meninggal. Namun kenaikan kasus terkonfirmasi positif terjadi secara signifikan pada 11 April, yaitu sebanyak 944 kasus. Jumlah kematian akibat COVID-19 pun juga meningkat, yaitu 14 kasus. Namun dengan tingkat kesembuhan yang juga tinggi, yaitu 702 orang, sehingga kasus aktif bertambah 228 menjadi 6.827 kasus. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengegas. Pada 11 April 2023 tercatat ada 944 kasus baru. Sebelumnya pada 10 April hanya 494 kasus COVID-19. Apakah penyebab kenaikan ini karena adanya varian baru Arcturus seperti di India atau ada faktor lainnya? Kita akan membahasnya malam ini bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Syahril. Selamat malam Dr. Syahril. Ya, selamat malam. Ya, Mas Taufik. Ya, kalau tadi kita melihat pakai informasi sebelumnya, melihat angka-angka yang disampaikan di Kementerian Kesehatan, cukup mengkhawatirkan. Tapi apakah benar masyarakat perlu khawatir melihat angka-angka tadi sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi sejak awal kita diingatkan kalau pandemi COVID ini masih ada, ya, termasuk di Indonesia. Artinya, walaupun kita sudah mencabut PPKM, tetap kita memberikan suatu peringatan agar kewaspadaan bahwasanya COVID-19 ini masih ada yang kemungkinan bisa terjadi adanya subvarian baru atau varian baru. Nah, untuk itu masyarakat kan diminta kewaspadaannya. Karena memang peringatan dari WHO mengatakan begitu. Jadi kita tidak bisa dengan bebas walaupun angka-angka parameter COVID-19 ini kita memang di bawah standar dari WHO gitu. Tapi sebenarnya memang betul. Ya. Ya memang betul dalam 2 hari ini kita agak dikejutkan dengan naiknya kasus ya sekitar 900-an. Bahkan hari ini 987 naik sekitar 40 kasus ya. Nah, ini kami sampaikan bahwa kejadian ini bisa saja terjadi. Satu, kemungkinan karena ada varian baru yang di luar yang disebut dengan Arcturus itu. Tapi sampai hari ini kita belum menemukan kasus atau varian Arcturus itu. Nah, tetapi kami selalu mengadakan pemeriksaan whole genome sequencing untuk melihat apakah memang ada subvarian baru ini. Hanya saja kami sampaikan bahwa kemungkinan varian yang sudah ada, yaitu XBB dan XB1.5 itu masih berada di sekitar kita dan bisa menyebabkan kenaikan kasus, Mas ya. Terutama kepada usia lanjut atau dengan faktor risiko tinggi yang memang belum mendapatkan vaksinasi
Nah untuk itu ini kesempatan bagi kita semua agar walaupun angkanya tinggi tidak menyebabkan kesakitan atau harus dirawat, bahkan tidak harus ada kasus yang meninggal lagi. Ya, tadi bisa dikonfirmasi ya, Dr. Syahri, bahwa hari ini ada kenaikan juga sebesar 180 kasus baru ya? Hari ini 80 kasus. 43. Oh, 43 naik. Ya, baik, 83 kasus baru. Apakah tadi seperti yang disampaikan penyebabnya memang karena ada varian baru? Kita tahu bahwa di bulan Februari ada Ortrus, kemudian terakhir dalam sepekan terakhir ini ada muncul Arcturus begitu. Apakah memang bisa dipastikan bahwa kenaikan kasus ini karena ada munculnya varian baru? Kami masih dalam penyelidikan untuk whole genome sequencing ini untuk kenaikan kasus ini. Mudah-mudahan dalam 3-4 hari akan kita sampaikan adanya subvarian baru Arcturus ini ya. Hanya saja sampai hari ini kita belum menemukan varian ini Mas ya. Jadi alhamdulillah kita masih didominasi oleh varian XBB maupun BQ1. Ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah bagi kita. Nah, yang penting begini Mas. Jadi walaupun terjadi kenaikan kasus sampai 900-an, tetapi kita melihat kasus yang dirawat itu tidak naik Mas ya. Masih di bawah angka 5%. Yang kedua juga yang meninggal itu kemarin ada 14, tapi hari ini menurun 11 lagi. Jadi mudah-mudahan parameter yang ini tidak menjadikan kekhawatiran bagi kita yang berlebihan, tetapi tetap menuntut kewaspadaan. Karena begitu kasus ini naik terus, kalau kita tidak diimbangi dengan imunitas, ya antibodi yang bagus, yang tinggi dengan vaksinasi ini, maka kita bisa juga, masyarakat kita bisa masuk ke sakit, bahkan harus dirawat di rumah sakit. Begitu. Bagaimana dengan gejalanya dok? WHO mengatakan bahwa subvarian yang baru ini sangat cepat menyebar. Kemudian juga ditemukan ada gejala baru berupa mata yang memerah, kemudian ada sedikit lengket, begitu. Apakah itu juga yang dirasakan oleh pasien saat ini? Makanya hari ini, sampai hari ini tidak ada gejala itu. Itu baru informasi yang kita terima dari negara-negara lain, bahwasanya Arcturus ini memang ada suatu gejala yang memang agak berbeda, yaitu adanya suatu semacam perdarahan di sklera mata, dan harapannya kita kalau nanti ada subvarian baru ditemukan kita, maka gejala ini menjadi tanda bahwasanya ada tanda yang khas, yaitu adanya suatu kemerahan atau perdarahan di sekitar mata. Lalu apakah lonjakan kasus ini juga akibat masyarakat sudah semakin kendor begitu menerapkan protokol kesehatan? Iya, jadi begini Mas. Jadi kan virus ini kan masih ada di sekitar kita, baik itu dengan varian baru maupun mungkin masih varian lama atau varian baru. Yang lama ini kan ada XBB, kemudian ada XBB 1.5 yang saat ini mendominasi di Indonesia. Nah ini masih mempunyai suatu kecenderungan bisa menulari kepada orang lain. Itu satu ya, jadi bisa saja karena tidak disiplinnya atau tidak ketatnya protokol kesehatan, virus ini masih bisa menyebar. Yang kedua, kemungkinan besar juga ada subvarian baru Arcturus yang saat ini menyebar di beberapa negara, seperti India, Singapura, Prancis maupun Inggris gitu Mas. Ya, lalu bagaimana dengan faktor testing dan tracing dok? Apakah masih efektif untuk mencegah penularan COVID-19? Oh iya, itu tetap kita lakukan, ya testing, ya. Kemudian pemeriksaan yang khususnya berkaitan dengan whole genome sequencing ya, karena kita ingin melihat apakah ada suatu subvarian baru atau varian baru. Nah ini kan kita tahu bahwa Wisma atlet juga sudah ditutup begitu ya. Ketika nanti akan ada penaikan atau lonjakan kasus lagi, apakah nanti akan dibuka kembali begitu? Ya, jadi salah satu strategi atau keharusan kepada semua negara di era pandemik menuju endemik ini adalah satu, tetap siaga dengan infrastruktur ya. Apakah itu kalau kita di puskesmas ya, kemudian rumah sakit dan juga tempat isolasi mandiri. Nah, insya Allah seluruh rumah sakit masih dalam keadaan siaga Mas ya, tetap
Karena ada sekitar 10% semua tempat tidur di rumah sakit itu tetap harus dicadangkan untuk pasien COVID. Nah, khusus isolasi mandiri yang kemarin sudah ditutup Wisma Atlet, tentu saja kita akan melihat kenaikan kasus ini. Saya kira Satgas COVID-19 masih ada, dan tentu saja tidak terlalu susah kalau membuka Wisma Atlet ini untuk dijadikan isolasi mandiri seperti semula. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, hampir sepekan jelang arus mudik nih, Dok. Tentunya kenaikan angka COVID ini harus diwaspadai karena akan ada pergerakan massa yang begitu masif gitu. Betul. Apa antisipasi pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus pada Lebaran tahun ini? Nah, yang pertama kita selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang akan mudik untuk menjaga kesehatannya secara prima ya, karena mobilitas kemudian kerumunan sangat tinggi, sehingga dibutuhkan suatu kesehatan tubuh yang baik. Yang kedua, protokol kesehatan tetap dilakukan karena apa? Mobilitas inilah yang menjadi sebab meningkatnya kasus COVID ini gitu ya. Nah, tentu saja harapannya ya siap. Dan terakhir adalah vaksinasi, Mas ya. Jangan lupa kepada masyarakat yang akan mudik, vaksinasi booster 1 ya, kemudian booster 2 itu tetap dilakukan dengan maksud begini, agar kepada semua masyarakat yang sudah di booster 1 itu ya, itu dia akan lebih kuat, sehingga kalaupun dia kena itu tidak sampai berat ya, terutama kepada usia lanjut dan dengan komorbid. Karena apa? Begitu komorbid ini tidak diberikan perlindungan khusus, maka akan mudah dia menjadi sakit yang lebih berat, bahkan ya mengancam nyawa mereka sekalipun gitu kan. Ya, sejauh ini bagaimana capaian vaksinasi di Indonesia, terutama untuk vaksinasi primer, kemudian booster 1 dan 2, apakah sudah cukup baik? Ya, kalau vaksinasi primer 1 dan 2, alhamdulillah sudah sesuai dengan ketentuan WHO di atas 70%. Hanya saja yang booster 1 kita masih sekitar 42%, Mas. Ya, kemudian booster 2 itu masih sampai 2%, rendah sekali. Nah, tetap saja kita berharap booster pertama ini diharapkan masyarakat yang akan mudik ini dapat dilakukan buat perlindungan mereka, termasuk orang-orang tua mereka yang ada di kampung, agar dilakukan. Nanti apabila mobilitas masyarakat yang pulang ini mendatangi orang tuanya tidak mudah tertular influenza atau bahkan sekalipun COVID atau corona ini dengan subvarian yang baru sekalipun gitu, Mas. Ya, nah terakhir Dok, kita kan tahu bahwa saat ini subvarian baru sudah ditemukan di India, kemudian di Singapura juga bahkan sudah ada begitu. Nah, apakah nanti ke depannya pemerintah akan kembali memberlakukan PPKM untuk mencegah adanya kenaikan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia? Untuk PPKM masih belum ada pembicaraan ke situ. Hanya saja kita harus meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk ya, terutama dari negara-negara yang memang disinyalir terjadinya kenaikan kasus seperti di Singapura, India, kemudian Prancis itu cukup tinggi kasus aktif, sehingga untuk negara-negara ini menjadi prioritas ketat bagi kita di pintu-pintu masuk di negara kita gitu kan. Baik, terima kasih Dr. Syahrir, juru bicara Kementerian Kesehatan telah memberikan informasinya dalam Dialog Prime News malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu, Dok. Ya, selamat malam Pak Taufik, terima kasih. Bulog mengimpor 18.000 ton daging kerbau dari India untuk mencukupi kebutuhan daging menjelang Hari Raya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.